Baik, kita lanjut tentang masyarakat. Apa yang dimaksud dengan masyarakat? Jadi di sini kita akan lihat definisi masyarakat atau pengertian masyarakat. Masyarakat secara common sense itu ya pengetahuan umum ya, bisa kita kira-kira definisinya itu masyarakat adalah sekelompok manusia yang terkumpul karena adanya sistem tertentu. Kemudian ada tradisi tertentu, ada aturan-aturan tertentu, kemudian mengarah kepada satu tujuan yang spesifik atau tertentu juga. Jadi dalam bahasa yang sederhana, masyarakat adalah kumpulan manusia. Mereka berkumpul karena ada maunya, kemudian atau ada tujuannya, kemudian ada aturan-aturan yang berlaku di dalamnya, kemudian tujuannya bersifat kolektif, tujuannya sama-sama ya. Itu yang dimaksud dengan masyarakat. Itu pengertian secara common sense. Kemudian bagaimana definisi menurut para ahli itu gampang. Anda tinggal cari di buku masyarakat menurut Suryono Sukanto misalnya kan, masyarakat menurut siapa lagi, menurut Kluckhohn, masyarakat menurut A.L. Gruber, nah macam-macam. Itu bisa kalau mencari definisi gampang, apalagi dengan susunan kalimatnya yang persis itu tinggal copy paste ya dapat ya. Tugas Anda silakan cari definisinya sebanyak-banyaknya apa masyarakat, sehingga Anda mendapatkan pemahaman sendiri, oh ternyata ini ya yang dimaksud dengan masyarakat. Akhirnya Anda bisa membuat definisi sendiri yang tidak jauh melenceng dari apa yang dimaksudkan oleh para pakar tersebut. Oke, pengertian masyarakat. Apa pengertian masyarakat? Kumpulan individu, ada aturan dan ada tujuan bersama. Oh ya, ada satu yang lupa, hidup dalam satu wilayah tertentu. Karena manusia itu mempunyai hidup dalam 3 dimensi. Dimensi pertama dimensi tempat, nggak ada ya manusia yang tidak menempati tempat. Kemudian yang kedua ada dimensi waktu, tidak ada manusia yang tidak melewati satu waktu pun dalam hidupnya. Kemudian ketiga ada dimensi peristiwa, aktivitas. Ini pengertian masyarakat. Lalu berdasarkan definisi di atas, siapa yang masuk dalam masyarakat? Sudah jelas. Tadi di dalam definisi sudah jelaskan individu atau orang. Jadi yang masuk dalam sebagai anggota masyarakat adalah individu, orang per orang, mau kecil, mau besar, mau remaja, mau tua, mau sakitan, mau segala macam, penting individu. Dia adalah anggota masyarakat. Ini gampang, tidak perlu cari referensi siapa yang jadi anggota masyarakat ya. Individu yang ada di wilayah tempat kediaman mereka itu yang maksud dengan masyarakat. Nanti kita bahas. Terus masyarakat yang tidak menempati tempat yang sama, misalnya di dunia maya, satu di Amerika, satu di Indonesia, kemudian membuat satu komunitas ini, apakah itu tidak masyarakat yang menempati? Nah itu kan lain persoalan. Yang jelas dimensi alamnya berbeda ya. Mereka hidup di dunia maya, mereka terhubung karena ada alat penghubung, jaringan media sosial yang dihubungkan oleh internet.
itu nanti kita bahas. Oke, siapa anggota masyarakat? Adalah individu. Lalu kemudian mengapa masyarakat bisa terbentuk? Nah, ini pertanyaan penting. Kenapa masyarakat bisa terbentuk? Nah, ini jawabannya jawaban filosofis serta jawaban praktis. Kita mulai dari yang praktis dulu. Bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dalam sebuah masyarakat. Mereka akan saling membutuhkan. Kenapa mereka saling membutuhkan? Karena manusia memiliki keterbatasan. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena ketidaksempurnaan ini, mereka saling membutuhkan satu sama lain. Yang ini ahli berburu, dia akan mendapatkan bahan-bahan makanan dari hewan-hewan buruan. Yang ini ahli membuat rumah, sementara yang berburu tadi tidak bisa bikin rumah, maka dia akan membutuhkan orang lain. Yang ini orangnya penakut, dia takut nanti rumahnya akan diserang oleh binatang buas atau diserang perampok, maka dia butuh orang baga. Dia butuh orang pemberani yang mampu melindunginya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa manusia itu lemah dan mereka saling butuhkan satu sama lain. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dan inilah dasar terbentuknya masyarakat. Karena ada kebutuhan praktis yang harus mereka penuhi. Dan kebutuhan itu ada pada orang lain. Jadi saling keterkaitan antar individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka terbentuklah masyarakat. Nah, berdasarkan kebutuhan praktis ini, maka dirumuskanlah sebuah definisi yang sifatnya filosofis, mengatakan bahwa manusia itu makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dan untuk saling memenuhi kebutuhan ini, maka dibentuklah aturan-aturan tertentu untuk saling melindungi, memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuan bersama dalam kelompok. Nah, tadi individu saling membutuhkan, saling tergantung. Nah, lalu apakah cukup seperti itu saja masyarakat bisa terbentuk? Tidak. Syarat yang ketiga adalah adanya interaksi. Si A butuh rumah, dia tidak bisa bikin rumah. Si B bisa bikin rumah. Tapi kalau si A tidak ngomong ke si B, dia tidak juga bisa mendapatkan rumah. Maka ketika dia ngomong, dia bicara, minta tolong untuk bikinkan rumah, itu namanya interaksi. Respon dari si B, mengiyakan atau menidakkan, itu juga disebut sebagai interaksi. Jadi, mengapa masyarakat itu bisa terbentuk? Satu, karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk sosial yang untuk memenuhi kebutuhannya satu sama lain itu butuh sebuah kode-kode interaksi yang disebut dengan aturan yang mengikat mereka secara bersama-sama. Yang ketiga, mengapa masyarakat itu bisa terbentuk? Karena ada interaksi antar individu. Oke, silahkan selanjutnya cari di buku-buku referensi. Saya tidak akan tunjukkan, gampang untuk mencari referensi sekarang, sangat gampang dan mudah sekali. Semuanya tersedia, tinggal akses, tinggal mau atau tidak. Baik.